Kayak setiap hari tuh aku bener-bener cuman kayak bengong, terus kayak nangis, kayak aku nggak makan, terus kayak setiap hari aku minum obat tidur. Cuman kata dia aku nggak sengaja tuh kayak ngedorong bahu dia gitu, kayak gitu. Jadinya tiba-tiba waktu aku lagi di toilet, aku kayak dilabrak gitu, kayak maksudnya apa gitu. Halo warga ST, balik lagi bareng gue Rio Ardila. Dan hari ini gue seneng banget karena finally kita sampai lagi di episodenya Teh Talk. Dan yang paling buat gue seneng banget hari ini nih warga ST, karena kita kedatangan bintang tamu yang kayaknya blasteran ya. Oh enggak ya? Enggak. Tapi Fonzi gak blasteran ya? Aku Cina. Oh, Cina toh? Indo. Oh, Cina Indo. Ya. Cina Bogor. Oh, Cina Bogor. Tapi kayaknya blasteran antara manusia sama bidadari nih. Kita sudah kehadiran Fonzi. Senang banget nih Teh Talk hari ini kehadiran Fonzi. Fonzi makasih banyak udah mau dateng. Fonzi apa kabar? Aku baik puji Tuhan, kakak? Baik, alhamdulillah baik banget. Nah katanya Fonzi ini orang Bogor ya kalau nggak salah ya? Iya. Dan tapi stay-nya udah nggak di Bogor lagi ya? Enggak, jadi aku pindah-pindah sih. Aku aslinya tuh Bogor banget. Maksudnya dari aku TK sampai SMA aku di Bogor. Oke. Terus itu kan aku kuliah, aku tuh di Jakarta. Oke. Habis dari Jakarta aku sempat pulang Bogor bentar. Terusnya aku bosen kan. Jadi aku pindah ke Bali. Oh, pindah di Bali kamu nih ya? Berapa lama tuh kalau boleh tahu di Bali tuh? Enggak, masih 4 bulan doang. Oh, 4 bulan lama aja di Bali tuh 4 bulan tuh. Logatnya kok sama ya? Bener ya? Nah, soalnya saya di Bali juga lama, Fonzi, sekitar 3 lah. 3 bulan? 3 hari. Oke. Oh, akhirnya balik lagi ke Jakarta sekarang ya? Iya, tapi kalau sekarang aku tinggalnya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Warga Tangerang seneng banget nih kedatangan Fonzi ya. Nyari ngapain di Bali sampai 4 bulan sendirian tuh? Melanglang buana tuh. Apa sih yang dicari Fonzi sampai ke Bali? Ya? Mencari jati diri. Oh, seorang Fonzi belum ternyata. Ketemu sih. Tapi sekarang udah ketemu jati diri belum ya? Sih. Oh belum, nggak apa-apa kalau belum ketemu jati diri, mungkin bisa cari-cari jati yang lain seperti jati warna mungkin ya, atau jati asih ya. Fonzi, tapi Fonzi berapa bersaudara sih kalau boleh tahu? 3. 3 bersaudara. Ya, aku anak tengah. Anak tengah, berarti punya kakak sama punya adik. Iya. Nah kalau pergi ke luar kota gitu emang nggak dicari sama orang tua atau gimana? Pasti dicari sih. Waktu aku yang mau ke Bali itu aku propose ke my parents-nya tuh 1 bulan baru kayak dibolehin gitu. Awalnya kan pasti tanya-tanya gitu kan, mau ngapain. Ini aku juga sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Cuman kan kayak ya udah gitu kan, kayak harus dicoba dulu gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah 1 bulan aku ngomong terus tiap hari ya sama mama aku, akhirnya kayak capek sih. Kayak udah pergi aja sana. Akhirnya udahlah, aduh daripada kamu ribet, aduh pergi aja gitu ya. Cuman waktu pertama kali pergi tuh aku sekeluarga dulu ditemenin, jadi di sana seminggu, terus my parents lihat dulu tempat yang nanti aku tinggal gitu-gitu. Terus udah aku ditinggal. Oke, itu pakai proposal nggak untuk ininya, untuk ngajin ke Balinya nggak ya? Enggak sih, enggak. Tapi butuh waktu 1 bulan. Iya. Berarti Fonzi ini emang tipe orang yang suka traveling atau memang Fonzi suka jalan-jalan aja gitu? Aku lebih ke kurang nyaman buat tinggal di satu tempat kayak for terlalu lama gitu sih. Jadi kayak seneng pindah-pindah, lihat-lihat tempat baru gitu, tinggal di tempat baru. Oh, bosenan lah ya? Iya, bosenan. Oke, nah kalau biasanya selama 4 bulan di Bali, komunikasi sama orang rumah gimana? Masih keep in touch kah? Atau sesempatnya Fonzi aja? Atau tiap hari wajib lapor tuh? Enggak sih, kalau aku tuh orangnya jujurnya setiap aku ditelepon sama orang, aku tuh kayak takut gitu loh. Aku kayak orangnya nggak suka ditelepon banget. Jadi kayak aku lebih seneng kalau orang tuh misalnya chat dulu, aku mau telepon. Jadi aku kayak siapin mental dulu ya. Saya nggak tahu ya kenapa, tapi aku emang orangnya nggak suka ditelepon. Jadi kayak kadang emang nggak aku angkat aja gitu. Nanti kalau ditelepon 2 kali baru aku angkat gitu, nggak tahu kenapa. Oh iya. Tapi Fonzi sama kayak tim kita juga. Kalau ditelepon dia takut. Tapi bukan karena trauma atau apa, karena dia ada tagihan debt collector. Fonzi selama di Bali itu Fonzi ngapain aja tuh selama 4 bulan di Bali? Di Bali kan kalau 4 bulan kan, kalau let's say 1 minggu 2 minggu masih happy lah ya kalau berada di tempat yang sama. Tapi kalau udah 4 bulan gitu ngapain? Waktu itu aku juga sempat pindah-pindah sih. Jadi waktu
pertama aku tinggal di Canggu di mananya gitu. Habis itu bulan kedua dan seterusnya aku pindah gitu ke tempat lain. Terus kebetulan di tempat lain itu aku nemu teman-teman, ternyata teman sesama Jakarta gitu yang kayak banyak mutualnya. Jadi kayak nggak bosen sih di sana, kayak ya main aja kemana-mana. Sama aku pernah naik gunung juga di Bali. Oh iya, gunung apa di Bali? Gunung Agung. Oh, Gunung Agung tuh kenal aku sama Gunung Agung tuh. Kayak gede Gunung Agung kan namanya. Oh, pernah naik gunung jadi juga. Kayak aku nyoba-nyoba aktivitas yang aku belum pernah coba sih, kayak surfing juga. Surfing berarti udah cobain. Surfing, naik gunung, itu pertama kali semua kan, jadi aku seneng. Seru banget. Terus itu apalagi ya? Ya itulah, banyak lah. Oke, naik gunung udah, surfing udah. Nah, akhirnya Fonzi memutuskan untuk ke Jakarta itu karena pekerjaan ya kalau aku. Ya, karena waktu itu aku dapet web series sama aku masuk Onyx. Oh di Onyx sekarang udah ini banget ya, sibuk banget aktivitas ya. Iya, sekarang lagi sibuk. Alhamdulillah. Oke, nah Fonzi kan sekarang udah sibuk banget nih dengan segala rutinitas yang ada ya kan. Apa yang Fonzi lakukan sekarang ini udah sesuai sama cita-citanya Fonzi nggak sih? Bisa dibilang iya sih, karena waktu aku SMA tuh sebenarnya aku pengennya tuh jadi pokoknya anything yang di entertain gitu kan. Aku seneng kayak iklan gitu-gitu. Kayak dulu tuh aku suka ngaca gitu, kayak sosok iklan beauty gitu tau. Oh iya. Tapi kayak beneran kecapai, jadi kayak manifesting. Iya betul. Berarti dari umur berapa tuh pengen jadi seorang entertainer tuh kalau boleh tahu? Dari umur 16, waktu umur 16 tuh aku ikut Gadis Sampul kan, jadi dari situ sih kayak mulai lebih pede aja gitu. Oke, berarti udah pernah ini ya, casting apapun itu? Iya, itu aku sering. Sering banget ya? Lumayan. Punya kisah seru nggak sih waktu proses untuk jadi entertainer gitu kayak? Menurutku proses casting dari awal banget tuh seru sih, soalnya kan kayak waktu awal banget, maksudnya waktu bener-bener baru terjun kan pasti saingannya kayak let's say 50 orang yang casting, terus kayak ngantri nunggunya seharian gitu-gitu, jadi kayak pengalaman aja sih. Oh iya. Seru. Dulu tuh aku juga pernah ikut casting gitu. GGS dulu aku casting GGS. Seriusan? Iya, ganteng-ganteng serigala kan Fonzi. Jadi waktu itu aku casting tuh kan, aku tapi dulu nggak punya kendaraan waktu itu kan. Jadi aku naik motor. Terus hujan ya kan. Aku kan pakai buat biar keren kan harus pakai makeup juga kan yang tipis-tipis. Itu beleberan dulu, sedih banget. Sama kok, aku juga waktu kuliah kan aku naik Gojek gitu kan ya. Kadang tuh aku keselnya karena rambutnya jelepek kan. Kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi aku yang paling sedih lagi tuh waktu masuk ruang casting kan ada dialog tuh yang cukup Tristan cukup gitu. Aku gitu, cukup Tristan cukup. Terus kata casting directornya, ya Mas kamu juga cukup castingnya untuk hari ini, silahkan keluar. Itu sedih banget sih, parah banget itu pernah kayak gitu. Tapi Fonzi juga pernah casting kayak gitu ya berarti ya? Pernah, tapi itu bener sih, waktu itu aku inget banget aku lagi casting kan, jadi aku udah selesai, abis itu ada orang masuk, abis itu nggak tahu gimana tiba-tiba dia kayak dibilanginnya kayak udah selesai castingnya, pulang aja. Padahal itu belum. Saya kayaknya. Itu gue. Tapi kan Fonzi sekarang udah banyak hal udah tercapai dalam hidup Fonzi, menjadi seorang entertainer, banyak menghibur orang di luar sana. Ada nggak sih mimpi Fonzi yang detik ini masih belum tercapai nih, yang pengen mungkin di-sharing di Warga ST? Mimpi ya? Mungkin karena tadi aku suka traveling, kayaknya aku pengen banget sih. Aku tuh kalau kayak bucket list, aku pengen travelingnya tuh ke Alaska, terus main ski sama anjing-anjing itu. Oh lucu banget, iya. Itu berarti dream listnya, salah satu bucket listnya adalah ke Alaska itu ya, apa namanya, main jet ski sama anjing-anjing gitu ya. Seru banget. Satu negara selain apa namanya, selain yang Fonzi sebutin tadi, Alaska, ada negara lagi nggak yang pengen banget Fonzi kunjungin yang belum tercapai? Sebenarnya ini biasa aja sih. Aku pengen ke Kanada. Sebenarnya nggak ada alasan sih, kayak cuman pengen aja di sana gitu. Itu kan negara yang dulunya nggak ada tapi udah pernah ketemu kan? Kan ada. Oh. Iya kan? Baru lagi. Iya kan? Negaranya mana? Ini kan ada. Tapi Fonzi kan pasti banyak tuh cowok-cowok buaya ya kan, ngechat Fonzi DM gitu. Nah mungkin bisa dibagiin nih ke kita. Sebenarnya Fonzi itu punya tipe cowok nggak sih? Tipe cowok ya? Ini aku udah kayak ngomong sejuta kali kayaknya ya di podcast lain. Jadi kalian tahu jawabannya? Aku belum tahu Fonzi. Aku belum tahu. Si kameramen aku belum tahu juga. Dia pengen memaksakan diri, bukan memantaskan diri ya. Physically dulu kali ya. Physically dulu. Apa Kasna? Ya. Rambutnya keriting. Ada nggak sih barber yang bisa kritikin rambut? Enggak ada. Terus apa lagi? Itu manis. Apa? Itu manis. Hitam manis.
Habis itu sisanya bonus sih. Kayak itu cuman sebenarnya I have no preference kayak dalam cowok ya tipe aku. Cuman kayak kalau misalnya ditanya physically sukanya gimana, mungkin yang kayak gitu sih. Kalau tinggi, pendek nggak masalah? Well, aku prefer yang at least lebih tinggi dari aku sih. Nggak harus tinggi banget, tapi sebenarnya lebih tinggi dari aku. Iya. Ya skip lah kalau begitu. Sebaliknya nih, kan kalau di banyak channel media, Fonzi udah kasih tahu tipe cowoknya. Tapi ada nggak tipe cowok yang bikin Fonzi il banget udah? Stop deh ini, atau Fonzi pernah dapat mantan yang kayaknya, ini gak banget nih sebagai cowok nih, gue ilfil banget. Iya, ada sih. Kalau ilfil kayaknya yang perhitungannya. Yang perhitungannya keterlaluan kali ya. Kayak misalnya 10.000 ditagih, misalnya kayak gitu. Ya bukan gimana ya, tapi maksudnya kayak gimana gitu. Gitu. Udah sih kan gitu aja. Perhitungan yang ya? paling parah ya. Jangan perhitungan lah guys ya. Kita itu harus banyak memberi biar Tuhan banyak mengasihi kita, ya nggak sih? Oke, masuk. Tapi gini, Fonzi ini kan cantik ya. Nah, aku pengen tahu sebenarnya cewek cantik itu waktu masa sekolah mungkin atau masa-masa meniti karir pernah ngalamin ini nggak sih, perundungan atau dibully gitu? Sebenarnya aku nggak tahu sih ini kayak bully atau bukan, cuman mungkin lebih ke agak disensiin gitu kali ya. Disensiin. Kayak di apa sih gitu. Ada kubu-kubu gitu nggak sih kalau di sekolah dulu? Iya. Oh, aku ingat aku pernah. Jadi aku nggak sengaja. Aku nggak nyadar sih waktu itu. Cuman kata dia aku nggak sengaja tuh kayak ngedorong bahu dia gitu, kayak gitu. Jadinya tiba-tiba waktu aku lagi di toilet, aku kayak dilabrak gitu, kayak maksudnya apa gitu. Ya aku cuma diem aja. Ini tuh siapa yang ngelabrak Fonzi itu? Datengin. Tapi Fonzi, menurut Fonzi sendiri definisi cantik itu apa sih? Cantik luas ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari aku, cantik dari physically itu bener-bener setiap orang beda-beda kayak. Preference masing-masing, tapi lebih kayak insight. Klasik banget gak sih jawabannya, tapi bisa emang bener kayak bener. from the insight dulu. Ini cobain nih, ini salah satu menu ST Indonesia yang belum ada di outlet-outletnya ST Indonesia untuk syuting hari ini, karena jadi aku cobain pertama kali. Memang kita pengen Fonzi yang cobain pertama kali. Ini itu adalah Chizu Matcha ya teman-teman, akan segera rilis di seluruh outlet atau kebun ST Indonesia itu mulai dari tanggal 30 September 2022. Oke, kita Tuhan, ini nggak gimmick tapi lucu ya. Oke, tos dulu dong Fonzi. Udah minum lagi. Tapi ya Fonzi ya, ngomong-ngomong soal hidup kan nggak selamanya di atas ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, Fonzi sendiri pernah ngalamin jatuh bangun karir nggak sih? Atau apapun itu yang bikin Fonzi kayak, aduh hidup kok gini banget ya gitu. Iya pernah. Itu tuh right before aku ke Bali. Makanya itu salah satu alasan kayak aku ke sana itu kayak mau sok-sokan healing gitu kan. Berarti nah soalnya aku lagi down banget, tapi ada problems lah ya. Kenapa? Tapi aku lagi down banget yang kayak setiap hari tuh aku bener-bener cuman kayak bengong, terus kayak nangis, kayak aku nggak makan, terus kayak setiap hari aku minum obat tidur gitu. Setiap hari minum obat tidur every day? Iya. Karena kenapa? Ada ketakutan untuk tidur atau ketika tidur ada keinget something berarti? Enggak, karena kan aku kayak sehari-hari lagi down gitu kan. Jadi kayak pelariannya maksudnya tidur. Jadi kalau tidur kan nggak kerasa udah besok lagi. Terus kayak besoknya ya udah tidur siang, tidur sore gitu. Iya. Nah, terus apa yang akhirnya membuat Fonzi akhirnya gue nggak boleh kayak gini terus nih. Gue harus bangkit, gue harus punya hidup yang baru, gue harus Kalau aku sih lebih kayak waktu lagi down-downnya aku juga mikir kayak harusnya aku bersyukur juga gitu loh. Karena kayak mau sedown apapun sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak separah itu, cuma mungkin di otak aku aja gitu. Sama mungkin aku lagi jenuh aja sih sama situasinya, mungkin butuh suasana baru kan. Makanya sekalian ke Bali. Tapi setelah dari Bali itu aku emang ngerasa jauh lebih happy juga sih. Siapa orang yang paling buat Fonzi kuat sampai detik ini? Sebenarnya kalau support nomor satu pasti orang tua ya. Orang tua sama adik kakak gitu sih. Aku paling deket sama adik aku sih. Adik cewek cowok? Cewek. Oh berarti nyambung lah untuk bicara gitu ya. Dan itu selalu menguatkan Fonzi ya? Iya, karena mereka support aku terus sama apapun yang aku lakuin gitu loh. Kayak di entertain, dimana-mana gitu ya. Seru banget. Nah Fonzi, kita abis ini mau main games nih. Jadi gamesnya ini kita akan ada challenge yang dilakukan oleh Fonzi. Tadi sih dapat kabar dari tim kreatif, salah satu challenge-nya ini adalah nelpon mantan ya bisa ya. Silahkan. Jadi teman-teman semuanya di sini tuh udah ada challenge dan Fonzi
mengambil salah satu. Oke. Udah siap ya? Semoga siap. Semoga siap ya. Boleh telepon papa mama dulu misalnya. Siapa tahu ada kata-kata terakhir ya. Enggak lah, kita kan nggak mau nyakitin Fonzi di sini. Harus happy terus. Oke, Fonzi udah siap ya, Fon? Ayo diambil dulu, Fon. Aduh, bercanda mulu nih. Silakan. Oke. Oh, ini. Iya betul. Oke. Wih, udah dipegang satu ya dia. Oke, silahkan dibuka, terus dibaca, terus tunjukin ke kamera. Jeng 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 jeng. Challenge, Fonzi hubungin. Aku bingung banget, sumpah. Aku boleh minjem uangmu dulu nggak 100 juta? Gak usah lah video call kayak gitu, Bang. Nggak mau saya lo. Bayar aja lah